Ismail Bennacer resmi mengambil langkah besar untuk mempercepat kepindahannya dari AC Milan pada bursa transfer musim panas. Gelandang timnas Aljazair itu dikabarkan telah berganti agen dan kini aktif mencari klub baru demi mengakhiri masa baktinya bersama Rossoneri. Bennacer saat ini masih berstatus sebagai pemain AC Milan setelah masa peminjamannya berakhir. Sebelumnya ia sempat dipinjamkan ke Olympique Marseille pada Februari 2025, namun klub Prancis tersebut memilih tidak mempermanenkannya. Nasib serupa kembali terjadi saat ia menjalani masa pinjaman di Dinamo Zagreb pada September 2025. Klub asal Kroasia itu juga memutuskan untuk tidak mengaktifkan opsi pembelian permanen senilai 10 juta euro. Meski Bennacer merupakan salah satu investasi penting AC Milan saat didatangkan dari Empoli pada 2019 dengan nilai transfer sekitar 17,2 juta euro, namun karirnya mulai menurun setelah mengalami cedera lutut serius pada Mei 2023 yang membuat performanya tak lagi kembali ke level terbaik. Meski kontraknya bersama AC Milan masih berlaku hingga Juni 2027, peluang Bennacer bertahan di San Siro semakin kecil. Ia disebut tidak lagi masuk dalam rencana tim untuk musim depan. Menurut laporan pakar transfer Fabrizio Romano dan Milan News, Bennacer kini telah menunjuk Lian Sport Group sebagai agensi barunya. Langkah ini diambil untuk mempercepat proses negosiasi dengan klub-klub yang berminat merekrutnya pada bursa transfer musim panas ini. AC Milan juga dikabarkan terbuka untuk melepas sang gelandang apabila ada tawaran yang sesuai. Kepergian Bennacer diyakini akan membantu klub mengurangi beban gaji sekaligus memperbaiki neraca keuangan menjelang musim baru. Harapan bahwa kedatangan Ruben Amorim akan menghidupkan kembali performa Rafael Leao di AC Milan mulai dipertanyakan. Meski banyak yang menilai formasi 3-4-3 racikan pelatih asal Portugal itu cocok untuk sang winger, analisis terbaru justru menunjukkan sebaliknya. Sejak Amorim dikaitkan dengan proyek baru AC Milan, sejumlah laporan menyebut Leao berpeluang bertahan karena diyakini akan mendapat peran yang lebih ideal. Namun formasi di atas kertas dinilai tidak cukup untuk menggambarkan cara kerja sistem permainan Amorim secara keseluruhan. Berdasarkan analisis yang ditulis pengamat taktik Rohit Rajev, gaya bermain Rafael Leao justru bertolak belakang dengan filosofi sepak bola yang selama ini diterapkan Ruben Amorim. Saat dia menguasai bola, sistem Amorim tidak sekedar menggunakan formasi 3-4-3. Pola permainannya berubah menjadi 3-2-5. Dengan 5 pemain menyerang yang menempati posisi secara spesifik untuk menciptakan ruang dan membongkar pertahanan lawan. Dalam sistem tersebut, pemain sayap dituntut berperan sebagai inside forward, yakni bergerak lebih ke tengah untuk mengisi area half space dan menjadi penghubung antar lini. Sementara itu, Leao dikenal lebih nyaman bermain melebar di sisi kiri, menerima bola dalam situasi 1 lawan 1, lalu mengandalkan kecepatan dan kemampuan dribble untuk melewati lawan. Perbedaan karakter permainan inilah yang dinilai menjadi kendala utama. Jika Leao tetap dimainkan melebar, Milan membutuhkan bek sayap yang mampu bergerak ke area tengah dan mengisi ruang yang ditinggalkan. Peran tersebut dinilai belum dimiliki skuad Rossoneri dalam beberapa musim terakhir. Masalah lain muncul ketika tim kehilangan penguasaan bola. Dalam filosofi Amorim, seluruh pemain depan wajib melakukan tekanan balik dengan cepat atau berlari turun membantu pertahanan, terutama saat tim menerapkan garis pertahanan tinggi yang rawan diserang melalui serangan balik. Kemampuan bekerja tanpa bola bukanlah aspek yang selama ini menjadi keunggulan Rafael Leao. Karena itu, tuntutan intensitas bertahan dalam sistem Amorim diperkirakan akan menyulitkan pemain asal Portugal tersebut. Persaingan mendapatkan Thiago Gabriel diperkirakan berubah arah. AC Milan disebut tidak lagi memburu bek muda Lecce tersebut setelah semakin dekat mengamankan transfer Mario Gila dari Lazio. Kondisi ini membuka peluang besar bagi Benfica untuk merekrut sang pemain pada bursa transfer musim panas. Menurut laporan Sky Sport Italia, Mario Gila telah mencapai kesepakatan pribadi dengan AC Milan. Sementara itu, Lazio dikabarkan siap melepas bek asal Spanyol tersebut dengan nilai transfer sekitar 25 juta euro ditambah bonus. Jika transfer Gila rampung, kebutuhan AC Milan akan bek baru dipastikan terpenuhi. Dengan demikian, peluang Rossoneri untuk merekrut Thiago Gabriel praktis tertutup. Di sisi lain, Sport Mediaset melaporkan Benfica kembali menjadikan Thiago Gabriel sebagai target utama untuk memperkuat lini belakang mereka musim depan. Klub raksasa Portugal itu kini berada di posisi yang lebih menguntungkan karena tidak lagi harus bersaing dengan AC Milan.
Thiago Gabriel sendiri bergabung dengan Lecce dari Estrela Amadora pada Januari 2025 dengan nilai transfer sekitar 1,25 juta euro ditambah bonus. Sejak tiba di Italia, performa bek berusia 21 tahun itu berkembang pesat. Musim lalu Gabriel mencatatkan 39 penampilan bersama Lecce di Serie A dan menyumbangkan 2 gol dari posisi bek tengah. Penampilan konsistennya membuat nilai pasarnya meningkat dan menarik perhatian sejumlah klub Eropa. Meski Benfica menjadi peminat terdepan, proses negosiasi diperkirakan tidak akan mudah. Lecce dikabarkan membandrol Thiago Gabriel dengan harga sekitar 20 juta euro, angka yang masih menjadi kendala utama dalam pembicaraan transfer. Namun, absennya AC Milan dari persaingan diyakini memberi keuntungan bagi Benfica untuk menyelesaikan kesepakatan. AC Milan nampaknya akan memberikan nomor punggung 9 kepada striker anyar mereka Gonzalo Ramos untuk menghadapi musim kompetisi mendatang. Kabar ini menguat setelah jersey Ramos dengan nomor 9 mulai dipajang di toko resmi klub dan opsi pembelian dengan nama serta nomor tersebut telah tersedia di situs resmi AC Milan. Sebelumnya AC Milan telah mengumumkan perekrutan penyerang asal Portugal itu pada Selasa kemarin. Namun dalam pengumuman resmi tersebut, klub belum mengungkap nomor punggung yang akan dikenakan Ramos. Kini berdasarkan tampilan jersey di toko resmi dan layanan personalisasi di situs klub, Ramos dipastikan menjadi pemilik baru nomor keramat tersebut. Keputusan Ramos mengenakan nomor 9 langsung menjadi sorotan karena angka tersebut memiliki sejarah panjang di AC Milan. Selama bertahun-tahun, nomor itu kerap dianggap membawa tekanan besar bagi para penyerang yang memakainya. Banyak pendukung Rossoneri meyakini kutukan tersebut baru berakhir ketika Olivier Giroud sukses tampil konsisten selama membela Milan. Kini Ramos datang dengan ekspektasi tinggi. Selain dipercaya menjadi ujung tombak baru Rossoneri, penyerang berusia 25 tahun itu juga disebut didatangkan dengan nilai transfer yang mencapai lebih dari 70 juta euro. Nilai tersebut membuat publik berharap Ramos mampu segera menunjukkan ketajamannya sejak awal musim. Kepercayaan diri Ramos juga dinilai semakin meningkat setelah tampil bersama timnas Portugal di Piala Dunia 2026. Pengalaman di level internasional diharapkan menjadi modal penting bagi sang striker untuk beradaptasi dan menjawab tantangan besar bersama AC Milan. Kini perhatian Milanisti tertuju pada aksi Gonzalo Ramos di lapangan. Mengenakan nomor 9 bukan hanya soal identitas, tetapi juga menjadi simbol besarnya harapan agar ia mampu mengembalikan ketajaman lini depan dan membawa AC Milan kembali bersaing di papan atas Serie A. Demikian informasi dunia sepak bola terupdate hari ini. Untuk kamu yang gak mau ketinggalan seputar informasi sepak bola Eropa, silahkan like, subscribe, dan share video ini. Terima kasih.